waktu dan tempat. Pak Mak, dipersilakan. Baik, ya Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di pendalaman Alkitab, Kitab Matius. Kali ini kita sudah sampai di Matius 3, tepatnya ayat 1 sampai 17. Oke, mari kita mulai dengan membaca ayatnya terlebih dahulu ya. Silakan Pak Ferry. Matius 3, 1, Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak dipadamkan. Dalam api yang tidak terpadamkan. 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, itu pembacaan Alkitab yang akan kita pelajari hari ini ya, mengenai Yohanes Pembaptis, kemudian diikuti dengan pembaptisan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini ya bahwa Matius sudah melompat dari masa kecil Yesus sampai dengan ketika Yesus sudah dewasa. Jadi kurang lebih Matius melompat 25 tahun. Ya, cukup jauh. Nah, di sini kita membaca bahwa Matius memperkenalkan tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini juga tokoh yang penting dan dibahas juga di keempat Injil. Jadi bukan hanya Yohanes, baik Markus, Lukas maupun Injil Yohanes, semuanya juga membahas tentang Yohanes Pembaptis. Nah, nama Yohanes itu dalam bahasa Yunaninya Ioannis, atau dalam bahasa Ibraninya Yohanan. Artinya adalah Adonai, Yahweh, memberi anugerah. Itu artinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anak namanya Yohanes, artinya Yahweh memberi anugerah. Ya. Nah, kita tidak membaca asal-usul Yohanes di kitab Matius, tetapi di kitab Lukas kita belajar bahwa
Yohanes adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabet, yaitu di Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Dan mereka adalah keluarga yang saleh. Ya, dari mana kita tahu mereka keluarga yang saleh? Karena mereka dari keluarga imam yang taat. Ya, jadi Yohanes ini asalnya dari keluarga yang saleh. Dan mereka tinggal di Yudea, bukan di Galilea. Sementara Yesus tinggalnya di Galilea, ya. Dan yang namanya Elisabet ini adalah saudara Maria. Ya, tapi Elisabet usianya jauh lebih tua dibandingkan Maria. Jadi kalau disebut saudara, kemungkinan Elisabet ini tantenya Maria kemungkinan, ya. Jadi dia itu atau sepupu tapi yang usianya jauh lebih tua, ya, sepupu. Karena biasa Yesus dikatakan sepupunya Yohanes, ya. Tapi sepupu jauh, bukan sepupu langsung. Coba kita baca dulu Pak Ferry di Lukas 1 ayat 36 dan 39. Hanya ayat 36 dan 39. Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya. Ayat ke-39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ya, jadi kita melihat ya dari Lukas 1 ayat 36, kita lihat bahwa Elisabet adalah saudaranya Maria. Ya, dan Yohanes Pembaptis usianya lebih tua berapa bulan tadi dari Yesus? 6 bulan. 6 bulan. Jadi Yohanes Pembaptis ini usianya lebih tua 6 bulan dari Yesus. Ya. Nah, Zakaria dan Elisabet ini sudah tua ketika mereka mempunyai anak Yohanes, ya. Dan Yohanes tinggal di padang gurun sebelum melayani, ya. Di Lukas 1 ayat 80 dikatakan demikian. Jadi Yohanes ini orang gurun, bukan orang kota. Nah, karena Yesus tinggalnya di Galilea, sementara Yohanes tinggal di Yudea, maka sekalipun mereka masih saudara, ketika Yohanes dan Yesus ini masih muda dan mereka belum melayani, kelihatannya mereka tidak sering berjumpa. Mereka tidak sering bertemu, ya. Kemungkinan ketika Yesus sedang dibawa ke Yerusalem oleh orang tuanya untuk merayakan Paskah, mungkin mereka mengunjungi Zakaria dan Elisabet ya karena mereka masih keluarga ya, tetapi tidak sering bertemu. Keduanya ini tidak sering bertemu sekalipun mereka adalah keluarga. Ya, Bapak Ibu di ayat 1 dikatakan tadi Matius 3 ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea, ya, padang gurun Yudea. Nah, padang gurun Yudea itu di mana, Bapak Ibu? Nah, padang gurun Yudea ini adalah daerah di daerah yang gersang di timur Yerusalem. Ini Yerusalem, di selatannya ada Bethlehem ya, Bapak Ibu. Ini Yerusalem, di selatan Yerusalem ada kota Bethlehem, dan di sebelah timur dari Yerusalem ini setelah pegunungan, ini adalah daerah yang gersang. Dataran rendah yang gersang. Di barat Laut Mati. Yohanes Pembaptis itu tinggalnya daerah sini. Kelihatan ya. Yohanes Pembaptis itu tinggalnya di daerah timur Yerusalem, di baratnya Laut Mati. Ya. Nah, yang namanya gurun itu sangat penting dalam sejarah Israel. Jadi kalau kita melihat Yohanes tinggal di padang gurun, itu penting. Karena dalam sejarah Israel, Taurat pertama kali diberikan kepada umat Israel itu di padang gurun, ya kan? Di gurun Sinai. Kemudian ketika umat Israel itu ditindas oleh Seleukid, ya,
Yudas Makabe juga melangsungkan perang gerilya dari gurun di 1 Makabe 5 ayat 24, itu dari Deuterokanonika, ya, itu kitab sejarah. Dan kemudian karena pentingnya gurun, komunitas Eseni juga tinggal di kota Qumran di sini, di pantai Laut Mati, ya. Dan Yohanes Pembaptis tinggalnya juga di daerah sini. Jadi ada kemungkinan Yohanes Pembaptis juga pernah berhubungan dengan orang-orang Eseni di Qumran. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa Yohanes itu adalah seorang Eseni. Saya nggak setuju bahwa Yohanes Pembaptis itu orang Eseni. Tapi kalau Yohanes Pembaptis pernah berjumpa dengan Eseni dan terpengaruh orang Eseni, ya saya kira memang itu sangat mungkin, ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kalau dibandingkan dengan ajaran orang Eseni Qumran, ya, perbedaannya dengan Yohanes Pembaptis, apa perbedaannya? Kita lihat. Orang Eseni Qumran itu melakukan ritual baptisan tuh berkali-kali, Bapak Ibu. Ya, karena baptisan itu penyucian, pentahiran. Jadi bagi orang Eseni, baptisan itu harus terus dilakukan berulang-ulang. Sementara Yohanes Pembaptis melakukan baptisan sekali saja sebagai tanda pertobatan. Ya. Kemudian orang Eseni Qumran mengharuskan pengikutnya tinggal bersama dengan mereka di padang gurun. Jadi pengikut Eseni Qumran itu harus tinggal dalam camp, ya, dalam komunitas mereka di padang gurun di Qumran itu. Sampai sekarang ada sisanya. Kalau Bapak Ibu datang ke Israel bisa lihat ya daerah permukiman orang Eseni zaman dulu. Disitulah ditemukan gulungan-gulungan kitab Laut Mati, ya, di daerah Qumran. Sementara Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, tetapi yang bertobat tidak perlu tinggal di padang gurun. Yang tinggal di padang gurun kan hanya Yohanes kan. Kalau orang ada yang datang minta dibaptis oleh Yohanes lalu bertobat, apakah Yohanes bilang, kamu harus ikut saya, tinggal di gurun. Makannya apa? Makannya belalang gitu ya, kan nggak begitu. Ya, jadi nggak mengharuskan yang bertobat tinggal di padang gurun. Nah, sementara Eseni Qumran juga menunggu Mesias datang, dan mereka menganggap kalau Mesias datang, kita akan berperang. Berperang menyingkirkan penjajah. Dan orang Eseni siap untuk perang bersama dengan Mesias. Ya, menyingkirkan penjajah Romawi. Sementara Yohanes menyerukan pertobatan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Sementara Yohanes tidak mengajak, ayo kita semua siap perang. Ya, siap perang bersama Mesias. Yohanes tidak begitu. Maka dari sini kita lihat bahwa ajaran Yohanes dan ajaran Eseni berbeda, ya. Maka Yohanes Pembaptis harusnya bukan orang Eseni, Bapak Ibu. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, Eseni itu salah satu sekte di luar Farisi dan Saduki, ya, yang nanti kita akan lihat lebih lanjut. Eseni tidak disebut dalam Perjanjian Baru, tetapi bayang-bayang Eseni itu ada di Perjanjian Baru. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya Pak, saya mau tanya. Ya. Orang Eseni itu termasuk Yahudi atau bukan? Ya, orang Eseni itu termasuk Yahudi, Axel. Ya, jadi sekte Yahudi di zaman Yesus yang utama itu ada 3, yaitu Farisi, Saduki, dan Eseni. Ada 3. Dan Eseni termasuk orang Yahudi. Mereka asalnya imam, asalnya orang-orang imam juga yang tidak lagi mengakui keimaman di Yerusalem. Jadi mereka melarikan diri dari Yerusalem dan meninggalkan keimaman mereka karena imam-imam di Yerusalem itu mereka anggap korup. Nah, mereka membentuk sekte Eseni. Ya, dan pendiri sekte Eseni itu punya nama. Di kitab-kitab Eseni ada, namanya adalah Guru Kebenaran. Oh, keren banget nggak tuh namanya. Tapi siapa orangnya kita nggak tahu. Tapi nama pendirinya adalah Guru Kebenaran. Oke. Ya. Makasih Pak. Oke.
Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke ayat 2 sekarang. Yohanes memberitakan ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, berarti Bapak Ibu, pesan dari Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Bertobat dalam bahasa aslinya metanoeo. Metanoeo artinya berubah pikiran. Jadi pikirannya diubah, berbalik, berubah pikiran. Ya. Dan bertobat di sini mencakup pengakuan dosa, mengaku dosa terhadap Tuhan dan berbalik untuk hidup kudus. Jadi dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa dan kemudian mau hidup kudus. Ini ada dasarnya dari Taurat ya, Mazmur 51 ayat 6. Pak Ayong boleh bantu saya, Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Iya, jadi metanoeo itu artinya mengaku bahwa kita itu berdosa terhadap Tuhan, ya. Jadi dalam hal ini bagi orang Yahudi bertobat itu mengaku dosa dan menyadari bahwa dia itu berdosa terhadap Tuhan. Jadi dia bertobat bukan karena alasan dosa itu merusak kita. Karena orang zaman sekarang itu sering begitu loh. Kita bertobat karena kita menyadari dosa itu merusak kita. Ya, dosa membuat saya tidak panjang umur, saya marah-marah terus. Artinya dosa itu merusak saya tukang marah, saya suka bohong, dosa itu merusak diri saya, merusak hati saya. Nah, bukan itu pertobatan. Pertobatan itu alasannya adalah dosa itu pelanggaran terhadap kehendak dan hukum Allah. Jadi bukan karena dosa itu berdampak negatif terhadap diri kita. Ya, jadi mohon dipahami, dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah, bukan karena dosa itu negatif terhadap kita. Oke, nah Yohanes itu mengajarkan bahwa semua orang sudah berdosa, semua orang perlu bertobat, padahal mereka orang Yahudi, mereka punya Taurat. Kalau mereka melakukan Taurat, orang Yahudi berasa bahwa mereka sudah kudus karena saya melakukan Taurat. Tapi Yohanes mengajarkan belum, kalian punya Taurat belum berarti kalian sudah bertobat. Itu bedanya loh dia dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang lain. Kalau rabi-rabi di zaman itu kan mengajarkannya ikuti Taurat, udah cukup. Tapi Yohanes bilang enggak begitu. Kamu punya Taurat, kamu tetap berdosa, kamu harus bertobat. Nah, itu ajaran Yohanes yang berbeda. Ya. Kemudian Yohanes mengajarkan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ya, kerajaan surga sudah dekat. Nah, dalam bahasa aslinya kerajaan surga itu kalau dalam bahasa Yunaninya Ivasilia tonuranon. Cara bacanya begitu ya. Ivasilia tonuranon. Kalau ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Malchut Shamayim. Malchut Shamayim. Nah, Bapak Ibu kalau dengar kerajaan surga, apa itu bayangannya? Gimana? Pak Stanley, kalau kerajaan surga itu bayangan kita gimana? Bayangan kita ya surga, Pak. Surga gitu ya, kerajaan Tuhan nanti, kerajaan kekal Bapa gitu ya. Ya. Nah, itu gambaran orang Kristen zaman sekarang. Padahal dulu yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis bukan itu. Ya, bukan itu. Jadi istilah kerajaan surga atau juga disebut kerajaan Allah, itu istilah yang sering dipergunakan oleh orang-orang Yahudi di zaman Bait Allah kedua. Dan kerajaan surga itu artinya bukan kerajaan Allah yang kekal di surga, bukan. Jadi kita udah salah tuh, ya. Kita tidak boleh mempergunakan cara berpikir orang zaman sekarang untuk menafsirkan arti kerajaan surga karena artinya beda sekali, ya. Nah, kerajaan surga itu artinya apa, Bapak Ibu?
Ini artinya adalah kerajaan yang didirikan oleh Allah di dunia. Contohnya kerajaan Daud. Ya, kerajaan Daud. Jadi keluarga dan kerajaan Daud yang akan bertahan selamanya. Sekalipun kerajaan itu sudah runtuh, Daud sudah tidak menjadi raja dan mereka sudah dijajah. Kalau Yohanes menjanjikan kerajaan surga datang, artinya ada raja ya baru yang meneruskan Daud. Nah, itu kerajaan surga. Di mana kerajaan surga? Di bumi. Ya. Kemudian kerajaan surga adalah kerajaan yang didirikan Allah dan bertahan selamanya. Di Daniel 2 ayat 44. Dan siapa yang melanjutkan kerajaan surga? Dialah anak manusia. Kerajaannya tidak akan musnah. Daniel 7 ayat 14. Ya. Dan bagaimana cara orang Yahudi menerima kerajaan surga? Nah, menurut Mishnah Berachot 2 ayat 5, yaitu itu kitab rabbinik, ya. Mengucapkan Shema itu menerima kerajaan surga, Bapak Ibu. Ya, Shema itu apa? Shema itu pengakuan iman Yahudi ya, yang mereka selalu baca setiap hari. Ya. Jadi istilah kerajaan surga itu istilah biasa buat mereka. Itu sama dengan kerajaan Allah, dan itu bukan kerajaan di surga, tapi kerajaan di bumi. Ya, kenapa disebut kerajaan surga oleh Matius? Kalau Injil-Injil lain seperti Lukas itu pakai istilah kerajaan Allah. Matius enggak, Matius pakai istilah kerajaan surga. Kedua-duanya itu sering dipakai. Tapi kalau orang Yahudi yang taat itu lebih suka pakai istilah kerajaan surga untuk mencegah mereka menyebut nama Allah. Kalau kerajaan Allah kan mereka bilang Malchut Ha Elohim. Nah, mereka untuk mencegah menyebut nama Allah dengan sembarangan, mereka mengganti Elohim dengan Malchut Shamayim, surga, ya, supaya mereka tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nah, jadi Bapak Ibu, kerajaan surga atau kerajaan Allah ini adalah harapan orang Yahudi akan datangnya kerajaan mesianik di bumi ini. Seperti apa kerajaan mesianik itu? Mereka membayangkan dan mengimpikan kerajaan mesianik itu seperti zaman keemasan kerajaan Daud dan Salomo, ya, makanya ini mengikuti keluarga dan kerajaan Daud yang bertahan selamanya. Ya, mereka ingat di zaman Yesus, ya, sekitar 200 tahun yang lalu mereka pernah merdeka sebentar. Jadi kerajaan Hasmonean. Tapi itu sudah berlalu dan sekarang mereka sudah dijajah kembali oleh Kekaisaran Romawi. Karena itu mereka menantikan Mesias datang. Menantikan kedatangan Mesias. Mesias mereka yakini akan jadi raja dan membebaskan bangsa Yahudi. Dan mengalahkan semua musuh-musuh bangsa Yahudi. Dan kerajaan Yahudi, kerajaan Israel itu akan dipulihkan dan jaya kembali. Jadi kerajaan surga itu bukan kerajaan tempat Allah bertahta. Bukan kerajaan kekal saat dunia berakhir. Ya. Jadi kalau Yohanes berkata kerajaan surga sudah dekat, berarti kerajaan Mesias yang kalian nantikan itu sudah dekat. Itu artinya. Sudah hampir datang. Artinya apa? Mesias sudah hampir datang. Nah, karena Mesiaslah yang membawa kerajaan surga. Ini sesuatu yang menggairahkan bagi orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, karena mereka berharap pembebasan itu segera terjadi. Ya, Perjanjian Lama selalu mengarah kepada kedatangan Mesias. Jadi kalau Mesias datang, mereka tahu orang Yahudi kita akan segera bebas. Ya, meskipun tentu pembebasannya yang mereka pahami dari Kekaisaran Romawi, begitu ya. Nah, di sini Yohanes memang mirip dengan apa yang diajarkan oleh para rabi di zaman itu. Tapi ada perbedaannya. Ya, Yohanes mengajarkan bahwa kerajaan surga itu memang memberikan kemuliaan buat orang-orang saleh, betul. Tapi Yohanes juga memperingatkan bahwa kerajaan surga akan membawa penghakiman bagi mereka yang tidak mau bertobat.
Makanya Yohanes berkata, bertobatlah. Kerajaan surga itu bukan cuma membawa kemuliaan buat kalian, tapi kerajaan surga membawa penghakiman kalau kamu nggak mau bertobat. Itu bedanya Yohanes dengan para rabi. Ya, itulah sebabnya Yohanes menyerukan pertobatan. Jadi itu kerajaan surga yang dimaksud Yohanes itu begitu Bapak Ibu, kerajaan Mesias. Bukan kerajaan kekal Allah. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Yohanes ini orang Yahudi ya, ingat loh, bukan orang Kristen ya. Orang Yahudi. Jadi kita harus membaca dengan cara berpikir orang Yahudi. Ya. Itulah sebabnya orang-orang dengan semangat memberi diri mereka dibaptis. Karena mereka tahu, oh Mesias sudah mau datang itu. Ya, jadi dengan cara berpikir Yahudi kita melihat demikian. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayat 3, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya. Nah, sesungguhnya Matius mengutip Yesaya 40 ayat 3 yang berbunyi begini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Nah, saya pernah khotbahkan sebelum Natal tentang Yohanes Pembaptis yang menjadi pendahulu Yesus, pendahulu Mesias. Di zaman itu kalau raja mau datang, raja itu akan mengirimkan utusan pendahulu untuk mempersiapkan orang di suatu kota atau desa untuk meratakan jalan baginya, ya, supaya jalannya rapi. Dan Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang diutus Allah untuk menyiapkan bangsa Yahudi menyambut kedatangan Tuhan atau Mesias dan menyingkirkan rintangan-rintangan di jalannya, ya. Nah, kita lihat menyingkirkan rintangan di jalannya itu seperti apa coba? Mempersiapkan jalan di padang gurun. Yesaya 40 ayat 4 sampai 5. Ya, Yesaya 40 ayat 4 sampai 5. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Yesaya 40 ayat 4 sampai 5. Yesaya 44, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama, sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya, itu ya. Jadi ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Itu sebetulnya. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dia mempersiapkan hati orang Yahudi untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus. Caranya menyerukan pertobatan. Ya, menyerukan pertobatan. Kita lanjut ke ayat 4 ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, penampilan Yohanes tuh begini tuh ya. Pakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Kok aneh sih nyentrik? Enggak juga gitu loh ya. Karena jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit adalah pakaian nabi. Khususnya Nabi Elia. Coba 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Pak Ayong silakan. 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya, maka berkatalah, iya, itu Elia orang Tisbe. Nah ya, jadi itu pakaiannya Nabi, pakaian Elia itu begitu. Jadi orang ngelihat Yohanes, apa yang mereka bayangkan? Ini penerusnya Elia. Ya, ini penerusnya Elia. Jadi dia bukan orang aneh, Bapak Ibu. Orang melihat dia itu tahu bahwa dia penerusnya Elia. Ya, dan juga seperti Zakaria 13 ayat 4, kita nggak usah baca nggak apa-apa. Nah, dan
jubah bulu unta ini mirip kain kabung. Kalau bulu unta itu dari bulu unta, kalau kain kabung itu dari bulu kambing, yang biasanya digunakan untuk berkabung atau melakukan protes. Jadi bulu unta itu begitu ya Bapak Ibu ya. Nggak seperti jas bulu unta. Pernah lihat jas bulu unta nggak? Oh, bulu unta yang jadi jas itu bagus, Bapak Ibu. Boleh nanti dilihat ya, cari aja. Jas bulu unta ada, zaman sekarang tuh ada. Nggak seperti itu. Jadi bulu untanya benar-benar bulu unta yang panjang-panjang begini ya. Dulu Cimimi belum ada, Pak. Pernah ada ya? Bulu unta Cimimi belum beneran? ada dulu. Iya, pernah ada ya. Bulu unta ini juga waterproof ya. Jadi kalau tinggal di padang gurun, kena air, kena hujan tuh nggak kenapa-napa gitu, Bu. Waterproof. Ya. Dan Yohanes juga makannya belalang. Waduh. Ada yang pernah makan belalang nggak di sini? Wah, pernah. Pak Erik pernah makan belalang. Enak, Pak. Enak ya? Itu kalau di Jogja, Pak, itu laris tuh Gunung Kidul, Pak. Nah, enak ya. Jadi rasanya seperti apa tuh? Saya belum pernah soalnya. Berlemak dia, Pak. Berlemak ya. Iya. Bener tuh, Pak. Aku makannya di Jogja. Di Jogja ya. Nah, boleh juga tuh, Pak Ernest. Itu halal kalau menurut orang Yahudi, belalang tuh halal ya. Serangga yang halal untuk dimakan ya menurut Imamat 11 ayat 22. Tapi kalau di zaman Israel itu makanan orang miskin. Kenapa makanan orang miskin? Karena belalang itu banyak di mana-mana. Terutama di padang gurun Yehuda itu, padang gurun Yudea itu banyak belalang. Ya. Di daerah yang gersang begitu aja masih banyak tuh belalang. Makanya di sana ada istilah belalang pelahap, belalang pelompat. Waduh, dalam bahasa Ibrani istilah belalang tuh banyak sekali. Kalau kita kan cuma satu belalang, kalau mereka ada banyak tuh kata-kata untuk belalang tuh banyak sekali. Karena di sana jenis belalang banyak. Ya. Nah, bagaimana cara mereka makan belalang? Ya, belalang itu biasanya dikeringkan, ya dijemur dengan matahari karena mataharinya terik, dijemur aja udah kering langsung ya. Atau dibakar atau digoreng. Itu cara makan belalang. Nah, lalu mereka suka mencelupkan belalang goreng atau belalang bakar itu ke madu. Madu itu jadi sausnya. Ya. Dan madu hutan di sini adalah madu dari lebah yang tidak diternak. Dan di gurun Yudea madu hutan tuh banyak, madu liar tuh banyak Bapak Ibu. Jadi Yohanes tinggal ngambilin madu, ambilin belalang buat dia makan, ya. Sekarang ini juga ada Bapak Ibu yang jual ya belalang saus madu di internet, ada dari Israel juga katanya biblical protein ya, belalang saus madu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pesan dapat belalang, dapat madunya juga. Nah, itu makanan Yohanes. Makanan Yohanes Pembaptis. Jadi apa artinya di sini? Yohanes itu hidupnya sederhana. Enggak bermewah-mewah ya, dia sesuai dengan pesan pertobatan yang dibawa oleh Yohanes. Dan dia sangat beda dengan para pemimpin agama Yahudi di sana, orang Farisi dan Saduki, dan juga orang Romawi yang hidupnya mewah. Yohanes itu hidupnya sangat sederhana, sesuai dengan apa yang dia khotbahkan. Ya, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ya, saya ada pertanyaan Pak. Silakan. Ya, sorry tadi takut ada yang terputus, saya tadi tersign out sebentar. Ya. Nyala komputer lain kok malah tersign out. Ya. Ya, Pak Mak, saya mau tanya, ini kan Pak Mak tadi bilang kan sebenarnya Yohanes ini yang menggambarkan Elia ya, kemiripannya kan sangat banyak ya. Pakaiannya, terus kemudian juga apa namanya, keberanian, menegur Raja Herodes begitu kan. Nah, waktu itu bahkan Yesus mengatakan mungkin di mana mungkin ayatnya nanti kita baca, bahwa Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah Elia Betul. yang akan datang kan. Iya, betul. Tapi mengapa Yohanes sendiri waktu ditanya, dia sebenarnya menolak ya, ditanya, siapa kamu, apakah kamu Elia? Dia jawab, bukan. Ya kalau di Farisi ya. Yohanes begitu ya. Ya dia jawab bukan. Nah mungkin itu satu ya. Terus yang kedua itu
mengapa Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa dia akan memulihkan segala sesuatu. Betul. Memulihkan segala sesuatu. Sebenarnya apa yang dipulihkan, Pak Mak? Sebelum ketika zaman Tuhan Yesus waktu itu, sebelum pelayanan Tuhan Yesus, apa sebenarnya sudah dipulihkan oleh Yohanes? Iya, oke, thank you Pak Stanley. Ya, mengapa Yohanes Pembaptis tidak mengaku bahwa dia itu Elia yang dinantikan ya? Kalau menurut saya sih itu kerendahan hatinya. Ya, karena memang dia nggak mau disamakan dengan Nabi Elia, sekalipun seharusnya dialah yang membawa semangat Elia, roh Elia itu memang dibawa oleh dia gitu ya. Tetapi dia nggak mau disamakan dengan Elia, artinya dia merasa dirinya itu tidak layak disetarakan dengan Elia. Kalau menurut saya begitu sih. Jadi apakah Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang dimaksud? Iya betul. Cuma dia nggak merasa dirinya layak untuk disetarakan dengan Elia. Lalu apa yang kedua adalah apa yang dipulihkan oleh Yohanes. Nah, dengan pesan pertobatannya itu, Yohanes itu memulihkan hati orang Yahudi untuk kembali ya menjadi hati yang siap ditaburi oleh Injil. Karena selama ini orang Yahudi itu memang orang yang taat beragama, orang yang religius, orang yang saleh gitu ya. Tetapi mereka saleh dalam batasan melakukan hukum Taurat. Dan mereka merasa dirinya sudah saleh karena mereka mengikuti hukum Taurat, udah begitu aja. Dan hukum Taurat itu diikuti dengan harfiah gitu ya, sesuai dengan ajaran orang-orang Farisi. Jadi mereka ikuti karena diajarin begitu, bukan karena hati mereka mengasihi Tuhan, bukan karena menyadari dia ini orang berdosa, yang butuh pengampunan, yang butuh pertobatan. Nah, yang dipulihkan oleh Yohanes itu, hatinya itu diubah. Kalian butuh bertobat karena kalian berdosa. Nggak cukup kalian cuma melakukan hukum Taurat karena tertulis demikian atau diajar demikian, nggak cukup. Hati kalian harus diubah. Ya, buka hati supaya kalian nanti bisa ditaburi oleh Injil ketika Yesus datang. Sebetulnya tujuan Yohanes itu begitu. Karena kalau orang Yahudi nggak siap, maka Yesus itu nggak diterima sebagai Mesias yang dinantikan gitu ya. Mereka nggak sadar bahwa Yesus itu Mesias yang dinantikan itu. Yohanes lah yang ngajarin. Karena Mesias itu membutuhkan hati yang bertobat. Ketika Yesus berkata bertobatlah kamu, mereka udah siap. Tujuannya begitu gitu loh. Makanya Yohanes tuh memulihkan hatinya orang Yahudi sebetulnya itu. Ya, Pak Stanley. Oke, Bang. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sebenarnya ada satu lagi, Pak, apa? Boleh. Ya, ketika dengar gini kok langsung banyak timbul pertanyaan ini ya. Simpel aja. Kalau Tuhan Yesus itu kan belajarnya di Bait Allah ya. Ya. Tapi kalau Yohanes kan tinggalnya di padang gurun tuh. Ya. Belajarnya sama siapa ya, Pak? Ya, kalau tadi saya percaya sih mereka Yohanes tuh kenal sama orang-orang SNI tadi itu. Jadi Berarti ada belajar dari mereka mereka. aja. Ada. Tapi dia nggak bergabung sebagai anggota SNI, tapi dia belajar dari mereka. Dan waktu kecil Yohanes belajar dari papanya lah, Imam Zakaria. Kan Zakaria Ya, juga imam. orang yang sangat saleh ya, imam. Meskipun Zakaria itu bukan orang Farisi, tapi dia imam. Jadi dia lebih dekat dengan orang Saduki sih kalau imam-imam itu. Oke, Pak. Thanks, Pak. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu di ayat 5-6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya. Nah, tadi kita lihat ya Bapak Ibu bahwa lokasinya Yohanes itu kan di padang gurun, timur dari Yerusalem, ya, dekat Qumran. Qumran itu di Laut Mati, di utaranya Qumran itu ada sungai Yordan. Jadi Yohanes itu di daerah sana. Nih, saya tunjukin lagi ininya ya, tunjukin lagi metanya. Nah, Yohanes itu di sini nih, membaptisnya di sekitar sungai Yordan. Bukan di Yardenit. Bapak Ibu kalau yang pernah ke Israel, pernah ke Yardenit mungkin ya. Itu tempat pembaptisan di sungai Yordan, tapi di Galilea.
Bukan, Yohanes bukan membaptis di Galilea, dia membaptis di Yudea, ya. Jadi di dekat Laut Mati. Nah, orang Yahudi memandang Yohanes itu nabi dan banyak orang datang kepadanya karena dia udah pakaiannya itu khas nabi. Orang Yahudi itu datang. Orang Yahudi itu melihatnya seperti Elia dan itu adalah tanda bahwa Allah sekarang sedang berurusan kembali dengan Israel. Jadi buat mereka ini luar biasa. Mengapa? Nabi terakhir itu siapa sih Bapak Ibu? Nabi terakhir dari perjanjian lama itu siapa? Maleaki. Maleaki. Ya, kalau ingat perpuluhan kan ingatnya Maleaki gitu ya. Itu nabi terakhir. Tapi Maleaki itu sudah ratusan tahun yang lalu. Dan selama 400 tahun Allah tidak berurusan dengan Israel melalui nabi. Ketika Yohanes datang, wah, dia lihat Allah telah mengutus nabinya, sekarang Allah mengirimkan nabi lagi buat kita. Makanya dengan melihat nabi baru, orang berbondong-bondong datang kepada Yohanes. Mereka ingin mendengarkan apa yang hendak disampaikan Allah melalui perantaraan nabi. Coba. Jadi orang Yahudi itu begitu lihat Yohanes dengan pakaian yang khas begitu, datang mereka ramai-ramai. Mereka mau bertemu nabi. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau Yohanes itu pengikutnya banyak. Ya, karena udah 400 tahun orang Yahudi merindukan kedatangan nabi. Kalau dari kitab sejarah, dari tulisan Flavius Josephus, ya, Josephus berkata bahwa Yohanes orang baik. Ya. Jadi dia juga menulis tentang Yohanes. Ya. Dan Yohanes menggunakan baptisan sebagai tanda pertobatan, Bapak Ibu, bahwa pertobatan yang diikrarkan oleh orang-orang Yahudi untuk menyambut kedatangan kerajaan surga atau kedatangan Mesias, itu harus dinyatakan di depan umum. Nggak cukup itu pribadi, itu kata Yohanes. Kamu harus mengikrarkan kesetiaan kamu kepada Allah di depan umum. Itulah baptisan. Ya, itu ajaran baru tuh. Itu ajaran baru di zaman itu, Bapak Ibu. Ya, dan Josephus juga menyebut nama Yohanes itu sebagai pembaptis. Jadi bukan cuma di Alkitab. Ya, Josephus berkata, Yohanes memerintahkan orang-orang Yahudi untuk melakukan kebajikan, baik dalam bentuk keadilan terhadap sesama manusia dan kesalehan kepada Allah, dan memanggil mereka untuk dibaptis. Itu Josephus. Jadi Yohanes ini tokoh yang diakui bukan hanya oleh orang Kristen, orang Yahudi pun mengakuinya. Ya, silakan Pak Erik. Pak, berarti baptisan itu nggak ada Pak di Taurat Pak ya? Kalau memang Ada. seperti itu. Habis ini kita bahas. Ada. Oh. Karena kan Bapak bilang tadi ajaran baru gitu kan. Mungkin... Ajaran barunya bukan baptisannya, tapi baptisan sebagai tanda pertobatan di depan umum, itu baru. Oh, baik Pak. Baik Ya, Pak. oke. Nah, baptisan tuh ada nggak tadi Pak Erik berkata demikian ya di Taurat? Ada Bapak Ibu, ada. Baptisan itu kalau bagi orang Yahudi namanya tevila. Tevila. Ya. Itu mandi ritual dalam pemandiannya namanya mikveh. Mikveh, ya. Nah, upacara baptisan atau tevilah itu dilakukan untuk apa? Nah, ini pertama bagi proselit. Proselit itu apa? Kalau saudara-saudari kita orang Muslim mengatakan apa? Mualaf. Ya, bagi orang yang baru bergabung memeluk agama mereka. Jadi proselit itu orang yang bergabung memeluk agama Yahudi. Itu wajib melakukan tevilah, ya. Atau bagi perempuan setiap bulan setelah haid itu harus tevilah, ya. Juga bagi laki-laki sebelum untuk penyucian sebelum hari raya Paskah gitu ya. Apalagi para imam, kalau imam harus ya. Tapi kalau orang awam biasanya mereka pilih-pilih hari raya. Kalau sekarang orang-orang Yahudi Ortodoks hari Sabat aja mereka tevilah dulu. Apalagi ultra ortodoks, tevilah terus mereka. Ya. Nah,
Tevilah itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini nih. Ya. Ini pemandiannya, mikveh itu begini. Nah, mikveh ini airnya harus dari sumber air alami, minimal sebagian dari sumber air alami. Jadi dari mata air, dari sungai, dari danau, harus alami, nggak boleh air ledeng, nggak boleh. Sampai sekarang, kalau sinagog punya mikveh, nggak boleh dari air ledeng, harus minimal sebagian dari sumber alami. Nah, kalau Sungai Yordan itu sumber alami bukan? Sumber air alami kan? Itu kan memang air beneran kan, air alami. Makanya Sungai Yordan itu bisa dijadikan mikveh. Ya, memenuhi syarat. Karena itu air alami, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mereka melakukan tevilah? Nah, mandinya adalah si orang Yahudi ini harus membenamkan seluruh tubuhnya di dalam air. Ya. Seluruh tubuh harus kena air. Nah, karena itu mereka tidak boleh mengenakan apapun. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya mikveh, pemandian kebaptisan orang Yahudi itu tidak boleh mengenakan apapun, pakaian apapun, aksesoris apapun harus dilepas karena seluruh tubuh harus terkena air. Bahkan mata tidak boleh ditutup, mulut juga tidak boleh ditutup supaya mata dan mulutnya juga kena air. Ya, itu baptisan orang Yahudi. Dan masuknya begini, jadi airnya di dalam harus lebih tinggi dari kepala. Ya, biasanya, nah kalau orang yang membaptis, kalau orang Yahudi itu beda. Kalau kita kan orang Kristen, pendeta membaptiskan begitu kan, masukin orangnya ke dalam air keluar. Nah kalau orang Yahudi enggak, ya orang yang membaptis itu ngawasin di luar, ngawasin. Dia cuma memastikan bahwa si orang ini yang melakukan tevilah ini, seluruh tubuhnya masuk ke dalam air, tidak tersisa sama sekali. Jadi kalau perempuan rambutnya panjang, itu seluruh rambutnya nggak boleh ngambang. Kan kalau rambutnya panjang bisa ngambang di air kan? Nggak boleh, itu harus seluruh rambutnya harus ada di dalam air. Itu baru kosher, baru sah. Oke, jadi Bapak Ibu bayangin ya, itu upacara baptisan orang Yahudi itu begitu. Nggak seperti orang Kristen Bapak Ibu. Ya. Dan mikveh ini dipakai juga untuk mempermandikan alat-alat makan yang dibeli dari orang non-Yahudi. Jadi kalau mereka belinya dari orang non-Yahudi, itu kan haram, harus disucikan dulu dengan cara alat-alat makan, piring, garpu, sendok, itu harus dibaptis dulu, masukin mikveh. Ya. Karena mau dipakai makan, kalau enggak jadi haram. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu punya barang-barang mau disucikan, ya dicemplungin sini dulu. Handphonenya juga mungkin dicemplungin dulu. Waduh. Waduh. Enggak lah ya, enggak ya. Orang Yahudi juga enggak kok. Cuma alat makan aja. Nah, bedanya dari baptisan Yohanes apa Bapak Ibu? Orang Yahudi tidak mengenal tevilah untuk pertobatan, enggak. Mana ada coba buat orang yang bertobat padahal dia orang Yahudi? Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu, itu ajaran baru oleh Yohanes. Jadi buat orang-orang Yahudi, waduh, ini ajaran baru, tapi karena Yohanes itu dipandang nabi, mereka percaya, mereka ikut. Ya, suruh tevilah, gitu. Ikut mereka. Jadi Bapak Ibu bayangkan apa yang dilakukan orang Yahudi itu begini. Yang dilakukan oleh Naaman waktu dia membenamkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan, itu begini Bapak Ibu. 7 kali dia mikveh di tevilah di Sungai Yordan, 7 kali. Itu seperti ini. Oke, nah kita sampai ke ayat selanjutnya, ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Wah. Nah, di sini kita pertama kalinya dalam kitab Injil Matius menemui kata Farisi dan Saduki.
Oke, saya jelaskan secara singkat. Kalau Bapak Ibu mau mengetahui dengan lengkap, silakan di channel YouTube GSKI Peluit, Bapak Ibu cari pengantar perjanjian baru. Pengantar perjanjian baru. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana tentang Farisi dan Saduki. Oke, ini orang-orang Farisi ya. Orang Farisi dari bahasa Ibrani perushim. Perushim. Artinya yang terpisah. Wah, ini bagus loh artinya loh. Artinya dipisahkan dari dunia. Bagus itu Farisi artinya. Dipisah. Kita ini orang-orang yang terpisah dari dunia. Itu Farisi artinya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengatakan kita bukan dari dunia ini. Nah, itu kalau dalam arti bahasa Ibraninya itu Farisi gitu ya. Tapi bukan sekte Farisi. Ya. Lalu orang Saduki itu dari nama Sedukim, artinya anak-anak Zadok. Siapa Zadok, Bapak Ibu? Zadok itu siapa? Imam Imam pada zaman? Musa, Pak. Oh, bukan. Pada zaman? Daud, Pak. Ya, Daud dan Salomo. Salomo. Ketika pentahbisan Bait Allah pertama, itu imamnya adalah Zadok. Ya. Oke. Farisi itu bukan imam. Mereka orang awam, tapi mereka mengajar di sinagoga untuk menjaga kekudusan di luar Bait Allah. Jadi orang Farisi itu mengajar, kamu hidup kudus itu bukan cuma ketika di Bait Allah. Di luar, di kehidupan kamu, waktu kamu kerja, waktu kamu belajar, di keluarga, kamu harus hidup kudus. Bagus nggak? Bagus. Itu ajaran Farisi. Ya, jadi jangan katakan Farisi itu semua jahat. Siapa bilang? Ya. Kemudian Farisi yang lainnya, Farisi adalah orang-orang yang disukai rakyat, Bapak Ibu. Karena mereka pintar berkhotbah, mereka pintar mengajar, pintar menjelaskan Taurat. Rakyat senang. Kalau mereka ngajar di sinagoga, rakyat senang dengerin orang Farisi mengajar. Mereka orang-orang yang disukai karena mereka pintar ngajar. Ya, jadi seperti pendeta-pendeta besar di zaman ini yang dicari. Nah, itu orang Farisi itu begitu. Lalu di Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi, mereka itu minoritas, ya. Dan ciri-ciri utama Farisi yang lain adalah mengakui adanya tradisi lisan atau Taurat lisan. Ya, sementara Saduki itu golongan imam dan ningrat yang melayani di Bait Allah. Jadi bukan di sinagoga, mereka melayani di Bait Allah. Orang Saduki itu dibenci oleh rakyat karena mereka bekerja sama dengan orang Romawi. Mereka pendukung penjajah Romawi. Jadi orang-orang Yahudi benci mereka. Di Sanhedrin orang Saduki itu mayoritas, ya. Dan orang Saduki tidak menerima tradisi lisan seperti orang Farisi. Itu bedanya Bapak Ibu. Apa bedanya Farisi dan Saduki? Kalau dari sini lebih baik mana Bapak Ibu? Farisi atau Saduki? Lebih baik mana? Lebih baik Farisi. Farisi. Ya, nanti kita lihat lagi di Matius ya. Sebetulnya menurut Yesus sekte yang paling benar itu mana? Yesus tuh bilang, sekte yang paling benar itu mana? Ya, jadi kita juga harus meluruskan pandangan kita. Orang Farisi itu jahat, enggak. Ajaran Farisi salah, enggak. Kata siapa salah? Ya, memang orang-orang ini mengajarkan tapi tidak melakukannya. Nah, itu namanya munafik, gitu ya. Tapi bukan berarti ajarannya salah. Nah, Farisi dan Saduki ini bertentangan nih, musuhan. Mereka tuh berdua musuhan. Tapi Alkitab mencatat mereka sama-sama datang kepada Yohanes. Ngapain? Mereka mau mengawasi, mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Yohanes. Pasti mereka dengarkan, orang-orang ribut nih, rame. Ada nabi di Sungai Yordan. Nah, orang-orang Farisi dan Saduki mau ngecek. Nabi ini ngapain ya? Gitu kan? Mereka rame-rame datang ke Sungai Yordan. Lihat, Yohanes ngajarin apa ini? Nabi ini ngajar apa? Nanti kita laporin ke Sanhedrin. Gitu kan? Yohanes tahu nggak kalau mereka diawasi? Kalau dia diawasi? Tahu. Makanya dia bilang, kamu keturunan ular beludak. Ular beludak tuh kayak apa Bapak Ibu? Viper. Ular beludak. Ada yang pelihara viper? Ini bahaya Bapak Ibu, ini ular berbisa. Viper ini berbisa ya.
Dan viper itu punya ciri-ciri ya, yaitu dia melahirkan anaknya, puluhan anaknya dalam keadaan hidup. Jadi viper tuh jadi tidak bertelur. Ular beludak itu melahirkan anaknya. Jadi langsung melahirkan keluar puluhan ular-ular kecil. Waduh, ngeri banget deh. Dan ular beludak itu selain berbisa menyerang dengan diam-diam. Sehingga orang Yahudi menganggap ular beludak itu gambarannya seperti si ular di kitab Kejadian. Jadi mereka menganggap si ular yang menggoda Hawa itu ya seperti ular beludak ini. Dan di sini Bapak Ibu, arti dari ular beludak adalah orang-orang Farisi dan Saduki itu dikatakan oleh Yohanes sebagai keturunan si jahat si ular di kitab Kejadian itu. Kalian keturunan ular beludak, maksudnya keturunan si jahat, keturunan setan yang datang dengan maksud terselubung. Karena Yohanes tahu mereka itu diutus untuk mengamati apa yang dilakukan oleh Yohanes dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada Sanhedrin. Jadi Yohanes tahu, saya lagi diawasin nih, saya lagi diamati nih. Emang kamu ya keturunan setan gitu sebetulnya. Jadi Yohanes bilang, kamu jangan pura-pura mau bertobat. Ya, kenapa? Pertobatan sejati itu nggak kayak begitu, kata Yohanes. Hasilkanlah, ayat 8-10. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, jadi Yohanes bilang begini loh, kamu jangan pura-pura bertobat. Ya, kamu nggak usah pura-pura bertobat deh. Aku tahu kamu nggak bertobat. Karena pertobatan yang sejati itu pasti ada buahnya. Pasti. Ketulusan. Kelakuan yang sesuai dengan pengakuan pertobatan. Kamu ngaku bertobat, tapi kamu kelakuannya nggak begitu. Kamu nggak tulus. Ya. Terus Yohanes juga bilang, kamu juga jangan nganggap kamu itu otomatis jadi anggota kerajaan Allah. Ya, karena kamu menganggap aku ini kan keturunan Abraham. Jadi aku pasti jadi anggota kerajaan Allah. Enggak otomatis loh, kata Yohanes. Ya. Bahkan batu-batu itu bisa dijadikan anak Abraham, kata Yohanes. Artinya Allah bisa membuat orang-orang yang layak menjadi anak Abraham. Bahkan dari orang-orang non-Yahudi. Batu itu maksudnya orang Yahudi. Ya, orang non-Yahudi. Jadi kamu jangan merasa karena kamu orang Yahudi, tulen, kamu otomatis jadi anggota kerajaan Allah yang dibawa Mesias nanti. Karena Allah bisa menjadikan orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu bahkan dari orang-orang non-Yahudi, tahu enggak? Asal mereka mau bertobat. Itu kata Yohanes. Orang-orang Farisi dan Saduki itu kan menganggap orang-orang non-Yahudi itu hina. Mereka kan benci benar dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi itu setara dengan batu, Bapak Ibu. Tapi Yohanes berkata yang penting itu kamu bertobat. Ya. Sekalipun kamu pemimpin agama, kamu orang Farisi Saduki pemimpin agama, bertobat kamu. Kegiatan agama dan ketaatan terhadap Taurat dan kebanggaan karena keturunan kamu sebagai anak Abraham tidak membuat kamu otomatis jadi orang benar di hadapan Allah. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat ya, Yohanes itu sebetulnya tidak sedang menghina orang Farisi dan Saduki. Enggak. Tapi Yohanes itu sedang mengingatkan bahwa orang Farisi dan Saduki itu punya tanggung jawab karena mereka itu pemimpin rakyat, pemimpin agama. Harusnya mereka tahu kalau belajar firman Tuhan dengan benar, mereka harus sadar bahwa mereka juga harus mempersiapkan diri dan bertobat untuk menyambut kedatangan Mesias. Itu ya. Karena kata Yohanes, kapak sudah tersedia nih.
Dan orang yang tidak berbuah itu tidak akan bebas dari penghakiman. Artinya orang yang tidak menunjukkan pertobatan sejati itu nggak bebas dari penghakiman, karena kerajaan Allah bukan cuma membawa kemuliaan. Kerajaan Allah membawa penghakiman. Orang Yahudi seperti kalian, kalau kalian nggak bertobat, tetap kena penghakiman, kata Yohanes. Ya, jadi inilah teguran dari Yohanes untuk para pemimpin agama yang munafik, Bapak Ibu. Yohanes tahu bahwa orang Saduki dan Farisi itu pura-pura datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Tapi mereka sebetulnya nggak bertobat dan tidak mau menerima Sang Mesias yang akan segera datang itu. Ya, karena itu kata Yohanes, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan ditebang. Dan yang mengayunkan kapak itu kepada pohon itu siapa? Itu si Mesias sendiri. Sang Mesias sendiri yang akan menebang kamu, tahu nggak? Itu kata Yohanes. Ya, jadi di sini kita belajar di hadapan Allah nggak ada bedanya orang orang Yahudi dan orang non Yahudi. Jadi puji Tuhan, kita bukan orang Yahudi tapi kita boleh jadi umat Allah kan? Ya, puji Tuhan. Yang penting kita bertobat gitu loh. Orang Yahudi kalau nggak bertobat juga dibuang, kata Yohanes. Oke, ayat 11 Bapak Ibu, ayat 11. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Jadi di sini Yohanes tuh sadar posisinya, Bapak Ibu. Yohanes sadar bahwa dia hanya pendahulu bagi Sang Mesias. Ya, Sang Mesias itu lebih berkuasa karena Sang Mesias itu raja, sementara aku bukan. Ya, kata Yohanes, aku bukan raja, aku itu hamba. Jadi sebagai hasilnya aku bahkan melepaskan kasut sang raja pun nggak layak karena aku hamba. Nah, Yohanes tuh sadar sekali. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap Yohanes tuh minder. Dia nggak minder. Dia tidak punya gambar diri yang salah, Bapak Ibu. Tapi Yohanes menyadari posisinya sebagai pendahulu dari sang raja. Dia sadar dia tuh bukan sang raja itu, ya. Jadi di sini kita lihat ya kuasa Mesias yang luar biasa ya. Mesias itu membawa baptisan Roh Kudus. Apa artinya baptisan Roh Kudus? Kalau baptisan air tadi itu kita lihat ya, orang itu dibenamkan ke dalam air sebagai tanda pertobatan. Yang dimaksud, yang dipahami oleh orang-orang Yahudi di zaman itu adalah orang itu Sang Mesias akan membawa Roh Kudus, di mana orang yang percaya akan dibenamkan di dalam Roh Kudus. Berarti orang-orang percaya akan menerima berkat dari Roh Kudus buat mereka yang mau bertobat saja. Yang nggak mau bertobat akan dibenamkan di dalam api. Jadi baptisan api itu apa? Kutuk. Bapak Ibu, jadi jangan salah paham ya. Orang Yahudi kalau baca tuh selalu begini. Kalau ada dua itu bertentangan tuh. Baptisan Roh Kudus, baptisan api. Baptisan Roh Kudus itu berkat, baptisan api itu kutuk. Jadi jangan mau dibaptis api, Bapak Ibu. Itu artinya dimasukin ke dalam api. Dibakar. Ya, itu kutuk. Baptisan Roh Kudus itu dimasukkan ke dalam Roh Kudus. Artinya kita menerima berkat Roh Kudus. Tapi kalau baptisan api itu dihukum artinya. Dipenuhi dengan api. Ya, buat yang nggak bertobat. Ini mengikuti Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Jadi kita kalau baca apa dalam perjanjian baru, semua ada dasarnya di perjanjian lama supaya kita ngerti baptisan api itu apa. Ada. Coba Pak Ferry boleh baca Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Yoel 2 ayat 28. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu. 30.
Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Tuh, ya. Jadi di situ ada ya, ada Roh Kudus, ada api. Kita lihat, yang Roh Kudus itu bernubuat, itu semua berkat-berkat dari Roh Kudus. Terutunamu akan mendapatkan penglihatan. Nah, itu baptisan Roh Kudus. Tapi nanti di api ada gumpalan asap, api. Nah, itu penghukuman. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran kalau ada istilah-istilah di Perjanjian Baru, semuanya ada di Perjanjian Lama itu Bapak Ibu. Kita nggak usah menafsirkan kemana-mana. Orang Yahudi tahu ketika Yohanes berkata begitu, apa yang dia katakan itu ada di Perjanjian Lama. Ya, karena mereka orang Yahudi itu membaca Perjanjian Lama. Ya, kita lanjut ke ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan bersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, alat penampi itu seperti apa? Bukan nyiru, tampah. Bukan tampah, itu adanya di Indonesia, di sana nggak ada. Ya, jadi kalau ibu-ibu tuh Bu Eli tuh pasti tahu tampah gitu ya. Nggak ada di Israel, nggak ada tampah. Alat penampi itu garpu besar nih kayak begini. Tapi tujuannya sama Bapak Ibu ya. Tujuannya untuk memisahkan gandum dari sekam atau debu jerami itu sekam ya. Jadi di tanah yang rata yang namanya tanah pengirikan, si petani itu akan menggunakan alat penampi garpu besar itu untuk melemparkan gandum ke udara, di mana nanti sekam akan tersingkir karena ditiup angin. Nanti yang jatuh ke tanah pengirikan tuh gandum. Jadi mereka memisahkan gandum dari sekam tuh caranya dilemparin gitu. Sama dengan orang-orang Indo kalau di desa-desa menggunakan nyiru, tampah untuk memisahkan beras dari sekam gitu ya. Nah, apa artinya gandum dan sekam? Gandum itu artinya orang yang sungguh-sungguh bertobat. Ya. Sekam orang yang tidak mau bertobat atau orang yang pura-pura bertobat tapi punya motif terselubung seperti orang Farisi dan Saduki. Nah, jadi kalau kita bacanya sesuai dengan konteks jadi sederhana Bapak Ibu. Ya, sederhana. Oh ya, sekam itu orang yang nggak bertobat, beres. Jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes? Dia lagi mengkritik di sini orang Farisi dan Saduki yang tadi dianggap pemimpin agama. Karena standar berkat dan kutuk itu sebetulnya adalah apa? Pertobatan sejati. Nah, itu standar Perjanjian Baru, bukan Taurat. Tauratnya tertulis dalam hati, itu sesuai dengan Perjanjian Lama juga. Perjanjian Baru itu ada di Perjanjian Lama. Yeremia 31 ayat 31, Tauratnya dalam hati. Allah akan memberikan pengampunan buat orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, di sini orang Yahudi kan sudah sangat mengantisipasi. Wah, Yohanes berkata Mesias itu luar biasa. Benar nggak? Mesias itu raja, dia bawa kerajaan Allah datang kepada kita. Wah, mereka orang Yahudi udah berharap, wah Mesias ini pasti pahlawan besar. Ya, pasti ini pahlawan besar, Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba datanglah Mesias. Mesias datang. Ya, jadi sesudah Yohanes mengajar demikian lama bahwa Mesias luar biasa, dia raja sangat berkuasa, aku nggak layak. Tiba-tiba Mesias datang. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kita kalau baca ayat ini seperti biasa kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi bayangin aja coba. Tadi Yohanes sudah mempromosikan Yesus demikian hebatnya. Raja berkuasa, ya bisa bawa Roh Kudus, bisa menghukum kamu dengan api. Tiba-tiba yang dimaksud sebagai raja yang berkuasa itu adalah orang ini nih. Orang yang sederhana, datangnya dari Galilea. Galilea itu pedesaan, kampung.
Jadi kalau orang Galilea datang ke Yudea, itu dianggap orang kampung sama orang Yudea. Kan Yohanes ini mengajar di Yudea. Jadi Yesus yang datang dari Galilea itu dianggap orang kampung, orang sederhana. Ya, jadi sebetulnya kita sadar ngelihat, waduh, ternyata Mesiasnya itu kayak gini gitu loh. Orang itu jadi menganggap Mesias itu panglima perang yang hebat. Begitu datang ada sorak-sorai gegap gempita. Ternyata tidak. Mesiasnya seorang yang sederhana. Lagi pula dia menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Coba. Katanya Mesias berkuasa. Dia raja. Dia ikutan bertobat. Dia ikutan menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, coba kalau berpikirnya begini, kita jadi nggak heran bahwa Yohanes itu mencoba mencegah Yesus dibaptis. Ya, Yohanes itu mencoba mencegah Yesus dibaptis. Tapi Yohanes mencegah dia, ayat 14. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku, katanya. Ya. Jadi Yohanes ini merasa, waduh, kan Mesiasnya engkau gitu loh. Mesiasnya kamu. Ya. Baptisan Yohanes ini hanya persiapan bagi baptisan Roh Kudus dan api yang dibawa oleh Mesias. Tapi Yesus datang memberi diri dibaptis oleh sang pendahulunya. Jadi Yesus yang lebih berkuasa itu minta dibaptis. Padahal Yohanes tahu Yesus itu tidak perlu bertobat, nggak perlu penyucian. Ya, tadi kan kita udah tahu tevilah itu kan penyucian, Bapak Ibu. Ya, pemandian Yahudi itu penyucian. Orang-orang yang non Yahudi menjadi Yahudi harus disucikan dulu, tevilah dulu. Ya, dan Yohanes itu menyadari dirinya lah orang berdosa yang perlu disucikan oleh Mesias. Mesiasnya datang minta disucikan oleh Yohanes, kan lucu. Ayat 15. Kemudian apa kata Yesus? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya. Jadi akhirnya Yohanes membiarkan Yesus. Nah, Leon Morris berkata dengan bagus, ini saya kutip begini ya. Yesus bisa saja tetap di atas, berdiri di depan dengan Yohanes dan memanggil orang-orang berdosa, bertobatlah, bertobatlah. Tapi Yesus malah turun ke bawah bersama orang-orang berdosa, menegaskan kesetiakawanannya dengan mereka, membuat dirinya satu dengan mereka dalam proses keselamatan yang akan segera dikerjakan. Jadi Yesus itu dengan memberikan diri dibaptis, Yesus menyatakan bahwa pelayanan Yohanes itu sungguh-sungguh pendahulu bagi pelayanan Yesus. Itu sambungannya, Yesus mengendorse Yohanes sebagai pendahulunya. Ya, jadi Yohanes itu benar-benar pendahulunya Yesus, itu kata Yesus. Dia menyatakan di depan umum. Dan dengan dibaptis, Yesus juga sungguh-sungguh menyamakan dirinya dengan manusia yang akan diselamatkan olehnya. Dia setia kawan. Dia menyamakan dirinya dengan manusia biasa. Ya. Nah, baptisan Yohanes itu jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menganggap atau membayangkan Yesus datang ke depan Yohanes lalu Yohanes membenamkan Yesus ke dalam air. Enggak begitu. Ini cara Yahudi Bapak Ibu. Ya. Saya kemarin ini nonton film Yesus yang zaman dulu dan itu ternyata cukup benar. Jadi Yesusnya datang ke sungai, lalu Yesusnya masuk sendiri ke dalam air. Ya begitu, itu baptisan Yahudi itu begitu. Sementara Yohanesnya cuma ngawasin aja gitu. Ya, Yohanes tugasnya mengawasi, memastikan bahwa orang yang dibaptis itu seluruh tubuhnya masuk ke dalam air. Itu tugasnya. Jadi orang itu masuk sendiri ke dalam air. Itu baptisan Yahudi. Jadi nggak seperti baptisan Kristen di pendeta yang membenamkan orang itu masuk sendiri sebetulnya begitu. Ayat 16 dan 17 terakhir ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah
suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu ayat yang terkenal sekali ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita tahu ya, jadi karena Yohanes itu orang Yahudi, Yesus itu orang Yahudi, baptisan Yesus pun seperti tevilah Yahudi, baptisan Yahudi. Seluruh tubuhnya masuk dalam air. Seperti yang tadi saya tunjukkan di dalam mikveh. Baptisan Yesus itu begitu, baptisan Yahudi itu begitu. Dan kemudian ketika Yesus keluar dari air, Yesus membenamkan dirinya ke dalam air dan dia keluar dari air. Langit terbuka. Apa artinya? Artinya Allah menyampaikan sesuatu yang penting bagi umatnya. Kalau Matius menulis langit terbuka, itu sama dengan perjanjian lama. Yehezkiel 1 ayat 1, coba kita lihat. Yehezkiel 1 ayat 1, Pak Ferry, silakan. Yehezkiel 1 ayat 1. Yehezkiel 1 ayat 1. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Nah, itu kan kalau Nabi mau berbicara begitu, terbukalah langit. Itu artinya Allah mau menyampaikan sesuatu yang penting. Ya. Jadi kalau ada kata-kata langit terbuka itu begitu, ada sesuatu yang penting. Dan di sini roh Allah turun seperti burung merpati, maksudnya terlihat oleh mata. Bukan burung merpati beneran gitu, pokoknya seperti burung merpati ya, bukan burung beneran. Ya, tapi kalau di Lukas dikatakan dalam rupa burung merpati ya, tapi sebenarnya bukan burung beneran. Lalu dikatakan ia melihat ya, roh Allah turun seperti burung merpati. Yang melihat itu bukan Yesus, Bapak Ibu, yang melihat itu Yohanes. Sebagai bukti perkenanan Allah. Kalau Yesus sendiri sih nggak terlalu penting buat Yesus. Buat Yohanes ini bukti bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Yohanes 1 ayat 32 menyatakan hal tersebut. Coba Yohanes 1 ayat 32. Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ya, jadi yang melihat siapa? Yohanes, bukan Yesus. Ya, yang melihat roh Allah seperti burung merpati itu Yohanes. Ya. Lalu Roh Kudus yang turun kepada Yesus bukan berarti Yesus menerima Roh Kudus pertama kali atau Yesus dibaptis Roh Kudus. Enggak. Karena Yesus sudah dikandung dari Roh Kudus. Ya. Tapi ini tanda pengurapan diri Yesus sebagai Mesias yang melayani. Ini pelantikan Yesus sebagai Mesias yang melayani. Ya. Nah, kenapa burung merpati, Bapak Ibu? Karena burung merpati itu adalah burung yang lembut dan tenang. Dan burung yang tulus. Jadi itulah yang digunakan sebagai lambang Roh Kudus. Karena burung merpati itu lembut. Ya, biasa lambang dari perdamaian itu burung merpati. Jadi Roh Kudus itu turun ke atas Yesus sebagai penggenapan pengurapan Mesias. Yesus kan Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Nah, diurapinya mana? Ya ini. Diurapi oleh Roh. Yesaya 42 ayat 1 coba. Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, itu menyatakan Yesus itu orang pilihannya Allah. Makanya rohnya ditaruh di situ. Ya. Itu dinyatakan dengan kelihatan di depan orang, supaya orang itu tahu ini loh Mesias. Ya sekalipun dia sederhana, dia bukan panglima perang, tapi ini orang yang dipilih oleh Allah itu. Ya, luar biasa loh itu. Lalu tadi terdengar dari suara dari langit ya, berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya, jadi Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Ini menggemakan Mazmur 2 ayat 7 dan Yesaya 42 ayat 1 yang tadi kita baca. Anak Allah itu memang gelar Mesias yang dipakai sejak sebelum zaman Yesus. Jadi anak Allah itu memang gelarnya Mesias ya bagi orang Israel. Dan Bapa melantik Yesus sebagai Mesias yang akan memenuhi kehendak Bapa bagi bangsa Israel. Inilah titiknya
di mana Bapa benar-benar melantik Yesus sebagai Mesias. Ya, di depan orang banyak. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan lagi, nah kita lihat apa aplikasi pelajaran yang bisa kita tarik dari ayat yang baru kita baca. Nah, pertama mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga. Nah, kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus itu membawa hidup bagi yang bertobat dan maut bagi yang tidak bertobat. Jadi kita harus paham itu ya. Membawa berkat bagi yang bertobat dan kutuk bagi yang tidak bertobat. Jadi yang penting adalah pertobatan, Bapak Ibu. Pertobatan sejati itu perubahan dari dalam hati yang membawa perubahan perilaku yang tampak. Jangan seperti orang Farisi dan Saduki, ngaku bertobat tapi tidak membawa perubahan, berarti dia tidak bertobat. Ya. Perilaku yang benar adalah bukti nyata seseorang bertobat dan menjadi anggota kerajaan surga. Jadi simpel. Kalau orang sungguh-sungguh bertobat, perilakunya menunjukkan dia bertobat. Jadi ada nggak orang Kristen yang tapi hidupnya jahat? Nggak ada, itu bukan orang yang bertobat gitu ya. Simpel kan? Karena pertobatan sejati itu pasti kelihatan di perbuatannya. Kalau dia perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, udah pasti dia nggak bertobat. Ya, itu aplikasi dari hari ini. Lalu kita lihat lagi, bagaimana dengan Kristen keturunan bagi orang-orang yang jadi Kristen sejak lahir. Nah, seperti orang Farisi dan Saduki yang tidak otomatis jadi anggota kerajaan surga oleh karena keturunan mereka. Tadi mereka mengatakan, aku anak Abraham gitu ya. Orang Kristen juga atau tidak otomatis jadi anggota kerajaan surga oleh karena menjadi Kristen sejak lahir. Ya, jadi buat kita yang lahir dari kecil di keluarga Kristen, nggak secara otomatis tuh jadi anggota kerajaan surga. Ya, orang Kristen tetap harus bertobat, hidup kudus, baru bisa jadi anggota kerajaan surga. Orang tua Kristen makanya harus jadi teladan bagi anak-anaknya supaya anak-anaknya pun jadi bertobat, gitu kan? Itu tugas karena orang tua Kristen itu seperti orang Farisi dan Saduki yang harusnya jadi pemimpin, ya. Pemimpin Kristen, nah pendeta-pendeta itu juga harus tulus, tidak boleh jatuh ke dalam jerat kemunafikan Farisi dan Saduki yang menganggap dirinya tinggi, hamba Allah, ya, nggak perlu bertobat, saya selalu benar, sayalah yang paling benar, kalian semua tidak lebih benar dari saya. Nah, itu Farisi, itu Saduki. Ya, pemimpin Kristen pun harus tulus, kalau salah harus bertobat, sama. Ya, jadi Kristen keturunan tidak otomatis menyelamatkan juga, ya. Dan kemudian kerendahan hati, Bapak Ibu. Yohanes sadar, dia menyadari sepenuhnya posisinya sebagai pendahulu Mesias dan tidak ingin mencuri apa yang menjadi hak Yesus sang Mesias yang sesungguhnya. Dan Yesus juga teladan kerendahan hati yang utama dengan menyetarakan dirinya dengan manusia berdosa loh yang akan diselamatkan olehnya. Yesus nggak perlu bertobat, Yesus nggak berdosa, tapi dia menyetarakan dirinya dengan manusia seperti kita yang berdosa ini. Yesus menyetarakan dirinya dengan orang-orang yang diselamatkan olehnya, coba. Ya. Jadi baptisan itu merendahkan diri, Bapak Ibu. Tadi kan saya udah jelasin baptisan Yahudi itu seperti apa. Enggak seperti baptisan Kristen. Ya, itu sangat merendahkan diri. Penyucian untuk merendahkan diri. Jadi Yesus yang nggak bersalah, yang nggak berdosa, tiba-tiba melakukan ritual seperti itu. Ya, itu yang saya bisa bawakan dan silakan Pak Ferry lanjutkan. Bagaimana Bapak Ibu, ada menarik ya. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang penasaran? Oke, silakan. Satu pertanyaan Pak Mak. Silakan Pak Ayong. Yang melihat Roh Allah turun seperti merpati itu apakah hanya Yohanes atau orang sekitar yang ada di tempat itu, Pak? Ya, kemungkinan orang-orang yang lain juga melihat ya, tetapi yang dikatakan iya di situ adalah Yohanesnya. Ya. Makasih Pak Mak. Oke. Ya, silakan.
Karena dalam bahasa Yunani nggak ada bedanya huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi iya Yesus dengan iya Yohanes itu sama. Jadi kita yang harus menafsirkannya dengan benar. Oke, apakah ada lagi? Pak, saya mau tanya Pak. Ya silakan Pak Erik. Ya, Pak Erik. Pak, sampai saya mau tanya Pak, apakah sekarang bangsa Yahudi yang modern sekarang Pak gitu masih menantikan Mesias Pak? Oke. Sementara kalau dilihat dari struktur pemerintahan sekarang kan justru satu udah nggak ada kerajaan Israel, adanya kan Republik Israel. Kedua, Israel nggak di bawah penjajahan dari siapa-siapa Pak. Dia menjadi negara yang merdeka kan gitu. Iya. Jadi apakah mereka masih menantikan Mesias itu? Kalau masih menantikan sebagai apa gitu Pak? Baik. Oke, terima kasih. Makasih Pak. Apakah Israel masih menantikan Mesias? Masih jawabannya. Mengapa? Sekalipun mereka negara yang merdeka, tetapi mereka menganggap kemerdekaan itu belum utuh karena bait Allah tidak ada. Ya. Apa yang berdiri di bait Allah sekarang? Ya, yang di bait Allah itu sekarang adalah Jadi miliknya Al-Aqsa kan Pak? Nah, Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, ya itu memang bagian dari kota Yerusalem kuno itu. Yerusalem tua itu kan dibagi 4, ya. Yang jadi Bukit Bait Allah itu adalah wilayahnya Muslim, ya. Jadi mereka juga tetap menantikan Mesias yang akan kembali mempersembahkan kurban di Bait Allah. Coba, tapi mereka tahu orang Israel juga bukan orang bodoh. Kalau itu benar-benar terjadi di zaman sekarang, perang dunia gitu ya. Jadi mereka juga nggak akan gegabah gitu loh. Ayo kita bangun bait Allah, ya nggak mungkin. Makanya mereka menantikan Mesias itu artinya Raja Damai yang bisa memperdamaikan sehingga bait Allah itu bisa dibangun dengan damai. Nggak perang. Kalau sekarang mereka tahu pasti perang. Ya mereka menantikan nanti bait Allah bisa dibangun kembali dengan damai. Menurut mereka gitu ya. Padahal ya Mesiasnya udah datang 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Berarti Mesias bagi mereka sekarang, pandangan mereka yang Israel modern ini Pak sebagai juru damai Pak ya, untuk bukan sebagai raja yang mengusir penjajah gitu ya, seperti pada saat itu ya. Karena Mesias itu kan memulihkan keadaan seperti zaman Daud dan Salomo gitu kan. Dan selama ini kan belum pernah terjadi lagi. Sejak itu nggak pernah terjadi lagi kan. Kapan? Zaman Yesus akhirnya bait Allah hancur. Ya. Penjajah malah tetap berkuasa. Sampai hari ini meskipun mereka merdeka, bait Allahnya nggak ada, ya kan? Jadi belum terjadi bagi mereka. Ya. Menurut pemahaman mereka begitu. Ya. Silakan yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Mak, satu lagi dong Pak Mak. Yuk silakan. Yang tadi yang ayat 11. Ya. Selama ini saya salah pengertian ya. Kan Yesus datang membaptis dengan roh kudus dan dengan api. Ya saya pikir selama ini saya dapatkan api itu, tadi kata Pak Mak, itu kutuk ya. Iya. Nah selama ini saya tangkap ternyata yang Pak Mak jabarkan tadi, api itu adalah kutuk. Selama ini saya pikir api itu penyucian Pak. Iya. Baptisan penyucian saya pikir gitu, seperti itu. Berarti salah selama ini. Ya, itu karena kita biasa memang, saya juga pernah mendengar begitu, itu karena tafsirannya dibuat oleh orang Kristen zaman sekarang sebetulnya ya. Padahal yang dimaksud oleh Yohanes ini adalah sesuatu yang dipahami oleh orang Yahudi di zaman itu. Jadi kalau ada dua, roh lawan api, roh itu berkat, api itu pasti kutuk. Orang Yahudi itu selalu begitu. Ya, sepasang. Langit dan bumi gitu kan, selalu begitu, darat dan laut, selalu begitu, roh dan api. Jadi rohnya itu berkat, apinya pasti kutuk. Jadi cara orang Yahudi bicara itu begitu, dan mereka orang-orang Farisi itu sadar. Dari konteksnya kan kita melihat, kalau kamu bertobat, kamu dapat berkat Roh Kudus. Kalau kamu nggak bertobat, kamu dapat api. Gitu. Jadi dari konteksnya kita tahu bahwa baptisan api itu maksudnya penghakiman.
Berarti masih ada penjelasan khusus tentang ini nih Pak, supaya jangan melenceng semua nih Pak. Iya, betul. Ya, ini sekarang kan kita lagi belajar ya, karena sekarang juga banyak orang, pendeta juga banyak yang sadar bahwa kita tuh harus membaca dan kembali ke bagaimana orang Yahudi itu mendengar ini pertama kalinya. Baru kita bisa menafsirkan dengan benar. Ya, makasih Pak Mak. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau nanya sebelum kita tutup? Saya satu lagi, Silakan, Ya, Stanley. Pak Stanley. Saya sekedar ingin tahu, ada informasi nggak umur berapa Yohanes Pembaptis mulai pelayanannya? Karena saya ingin tahu, dia kan beda 6 bulan dengan Yesus, Yesus ya. Berapa lama sih dia mempersiapkan jalan, meratakan tanah yang bergelombang. Seperti bulldozer mantap. Ya, thank you Pak Stanley. Ya, kalau menurut saya sih mungkin 1 atau 2 tahun. Oh ya, jadi nggak singkat sih. Jadi Yohanes Pembaptis mulai itu bukan cuma, kalau kita baca kan kayak singkat bener gitu ya. Pas Yohanes lagi bertemu dengan orang-orang Yahudi, Farisi, Saduki, tiba-tiba Yesus datang. Ya nggak begitu juga gitu ya. Sebetulnya itu ada jedanya. Jadi Yohanes itu mengajar cukup lama di tepi Sungai Yordan. Makanya orang Farisi dan Saduki datang mau ngecek. Ini bener nggak sih dia nih? Yang orang-orang kok nganggap dia nabi. Coba deh kita lihat. Nah, baru mereka datang ke sana, jauh-jauh dari Yerusalem. Datang ke sana, lalu Yohanes konfrontasi dengan mereka. Yohanes bilang, Mesias tuh gini, Mesias tuh hebat, Mesias tuh raja. Suatu hari datanglah si Mesias itu, ternyata orangnya sederhana. Ya, jadi nggak terjadi dengan cepat. Mungkin setahunan sih ada lah pelayanan Yohanes. Menurut saya, Bapak Ibu. Memang nggak ada info atau dari catatan Manang, nggak ada ya Pak Mak? Mungkin ada ya penelitiannya ya, tapi saya belum baca secara detail ya. Kepercayaan saya juga pasti lama kan, Pasti kemudian lama. dia Iya. mendapat pengikut yang banyak, kemudian makanya dia mengendorse Yesus kan, jadinya Iya. dia sudah orang terkenal untuk mengendorse sehingga memudahkan jalan bagi Yesus. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, ketika saya sebenarnya penasaran apa sih yang dipersiapkan oleh Tuhan tadi. Pak Mak sudah jawab, mempersiapkan hati. Terus kemudian ketika Zakaria menerima berita oleh malaikat itu kan menggunakan menyitir ayat yang ada di Maleaki itu kan. Iya, betul. Ya. Itu saya coba tadi pas kebetulan saya klik linknya, dia kan menuju ke Maleaki 4 ayat 5 itu ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan seterusnya ya. Iya. Nah itu hari besar dan dahsyat, hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu sebenarnya apakah mengacu kedatangan Tuhan Yesus atau kematian Tuhan Yesus, atau sebenarnya banyak juga yang menggunakan ayat ini, Nabi Elia akan datang nanti di akhir zaman itu hari Tuhan yang dahsyat itu, kadang-kadang orang menggunakan ayat itu. Sebenarnya ayat ini lebih cocok mengacu ke mana? Kalau saya lihat ayat ini kan banyak disitir justru untuk menunjukkan Nabi Yohanes Pembaptis ini. Ya, Yohanes Pembaptis itu rohnya Elia, yang membawa rohnya Elia. Nah, betul tuh Pak Stanley. Ya, orang banyak menganggap Yohanes Pembaptis itu akan datang di akhir zaman lagi, ya, sebagai Elia maksudnya. Elia akan datang di akhir zaman, dan Elia jadi salah satu dari 2 orang saksi yang ada di Wahyu begitu ya. Karena ayat Elia dan Musa gitu, benar, iya. Tetapi sebetulnya dari Lukas kita tahu kan bahwa Elia yang dimaksud itu Yohanes Pembaptis. Dan hari Tuhan yang dahsyat itu sebetulnya memang hari Tuhan yang dahsyat itu adalah hari-hari setelah Yesus. Jadi di mana setelah Yesus disalib, ya, kemudian orang-orang Yahudi kan setelah itu mengalami aniaya, ya. Ada pemberontakan, ada perang sampai dengan
bait Allah dihancurkan. Jadi itu hari Tuhan yang dahsyat itu sebetulnya. Ya beda enggak sampai 70 tahun sih, beda 40 tahun. Jadi menjelang itu ya zaman-zaman itu sebetulnya. Kalau menurut saya ya, Bapak Ibu. Jadi dia memenuhi bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Ketika kehancuran Yerusalem itu adalah hari Tuhan yang dahsyat. Oke, Pak Mak. Thank you. Mungkin cukup kali Pak Mak. Ya, baik.